Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan tentunya masih di Adi Official. Oke, pada kesempatan kali ini pada hari yang bahagia ini, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas yang seperti biasanya. Oke. Di video saya kali ini, video saya spesial karena saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya, di mana pengalaman saya ketika saya sedang dalam kondisi tidak enak badan atau bisa dibilang sakit ya. Orang hidup di dunia ini ada dua ya, cuman kalau nggak sehat ya sakit, siang ada malam, laki perempuan, tua, muda, kaya, miskinnya, hidup itu berpasang-pasangan. Artinya ketika kita sehat maka manfaatkanlah diri kita atau aktivitas kita untuk segala hal yang bermanfaat. Nah, ketika sakit mungkin kita harus lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak melakukan hal-hal yang mungkin untuk rehat atau badan untuk supaya tubuh kita bisa sehat lagi. Oke, saya harap teman-teman semua sehat selalu ya. Baik, mungkin video saya ini agak berbeda dengan video saya sebelumnya karena saya memang di video-video saya sebelumnya mungkin saya cerita tentang masalah diet OCD dan lain-lain. Nah, kali ini di video ini saya spesial karena berbicara tentang masalah pengalaman saya sendiri ketika saya sakit. Nah, sakitnya itu apa? Oke, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya namanya. Ada yang salah satu sakit itu terkait dengan gaya hidup ataupun pola hidup yang tidak baik ataupun tidak sehat. Ya, langsung saja sakitnya itu sakit GERD. GERD udah tahu belum teman-teman semua? Kalau teman-teman belum tahu sakit GERD itu apa, teman-teman itu bisa browsing ya. GERD itu adalah kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Artinya dengan kata lain asam lambung. Kalau GERD tapi beda, asam lambung kan biasanya orang-orang cuma muntah-muntah gitu. Kalau GERD ini asam lambungnya sudah ke atas gitu ya. Itu GERD. Nah, jadi 2 bulan yang lalu saya merasakan hal yang mungkin buat teman-teman yang udah pernah ya, yang belum ya jangan sampai kayak saya gitu, dan dihindari ya. Makanya saya selalu bilang teman-teman semua, saya ngajak teman-teman untuk diet. Jadi 2 bulan yang lalu gejala yang saya alami itu gejalanya ya, kalau gejalanya itu saya tengah malam itu bangun, kemudian bangun itu seketika kaget gitu, bangunnya kaget, kemudian tiba-tiba keringat dingin keluar, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian ada yang aneh gitu, apa ini, ada rasa sakit apa gitu. Sampai pagi itu saya nggak bisa tidur gitu, tidur cuma sebenarnya, tapi udah rasanya itu aneh-aneh. Waduh, udah bercampur-campur rasanya, apakah ini serangan jantung atau apakah ini GERD. Campur-campur pokoknya. Jadi akhirnya saya nggak tahu sebelumnya, saya kira itu ada hubungan dengan jantung karena jantungnya berdebar-debar gitu kan. Pagi hari saya periksa ke dokter, saya berizin tidak kerja, kemudian saya pergi ke rumah sakit dan check up kondisi. Nanti saya check up langsung kondisi di dokter spesialis penyakit dalam ya. Kemudian SPPD kayaknya, penyakit dalam. Jadi dokter saya yang menangani gejala apa yang saya rasakan. Jadi ketika saya sampai di rumah sakit, terus saya check up tensi saya ternyata tinggi. Jadi tensi saya 140. Nah terus habis itu langsung saya di tes langsung di rekam EKG ini ya guys ya. Jadi ada rekam jantung juga.
karena saya tuh nggak tahu. Ya udah direkam. Terus kemudian setelah masuk juga saya masuk. Nah, terus ditanya sama dokter, Mas Adi apa yang dirasakan? Saya rasakan jantung berdebar-debar, terus keringat dingin sering keluar, terus cemas gitu ya. Habis itu saya suruh rebahan, terus kemudian saya diperiksa apa di USG gitu ya. Kasus itulah yang buat USG itu cairan itu, kemudian dicek semua, sini ulu hati ini dicek, di lambung dicek, kemudian di belakang dicek, di perutnya semua dicekin semua. Katanya dokter, wah ini sakitnya gara-gara pola hidup yang tidak sehat. Jadi sakit gara-gara pola hidup yang tidak sehat. Makanya saya akan ajak teman-teman semua, mungkin yang ada yang lihat video saya ini, apa yang merasakan hal yang sama seperti saya ini, ya teman-teman marilah kita berubah bersama-sama. Jangan sedih dulu, jangan khawatir, jangan cemas, jangan kayak saya, karena saya itu cemas karena saya nggak tahu ya, makanya saya itu panik, cemas itu. Terus saya divonis sakit GERD anxiety. Apa itu GERD dan anxiety? Itu asam lambungnya sudah naik, asam lambung naik, kemudian rasanya itu di sini guys, di sini panas gitu ya, terus nyeri dada kayak gitu. Habis itu kadang-kadang pusing, terus kadang mual gitu, terus lambung nyeri di ulu hati gitu kan. Nah, terus saya kira apa ya, ternyata GERD dan anxiety. Anxiety itu cemas, jadi karena itu yang mempengaruhi. Jadi itu ada, kalau orang psikologi, kata psikologi juga, saya kan juga sudah konsultasi sama psikologi, katanya ini juga gangguan psikomatisme. Jadi pikiran, jadi pikiran terlalu banyak pikiran, apa yang dipikirkan itu membuat kecemasan. Jadi kuncinya kembali lagi pada diri kita sebenarnya. Kita harus relax ya. Kita kembali lagi ke Allah itu tidak memberikan suatu cobaan kecuali hambanya itu kuat menghadapi cobaan tersebut. Jadi gitu guys. Jadi ya take it easy aja lah ya. Mungkin dengan adanya sakit ini, aktivitas saya harus dikurangi. Saya nggak boleh terlalu mungkin istirahat dulu lah ya, nggak terlalu harus capek-capek. Terus itu ya, terus makannya itu jadi terlantur-lantur. Maksudnya terlantur ini bukan seperti jam jendela makan. Jam jendela makan itu nggak apa-apa, asalkan rutin gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau terlantur-lantur ataupun tidak konsisten ataupun tidak sesuai dengan tidak teratur gitu ya, terlantur-lantur tidak teratur. Misalnya hari ini makan jam 7 pagi, ya, besok makan jam 10, besok lagi jam setengah 7, besok jam 8. Nah itu jadwal makan yang kayak gitu dan yang nggak bagus. Apalagi makannya itu makan yang pedas-pedas ataupun yang mengandung santan gitu. Kalau ya namanya tubuh orang itu kan beda-beda, ada yang dia kuat, ada yang enggak, ada yang kayak standar kayak saya biasa-biasa saja. Ini berarti kan perawatannya harus ekstra gitu kan. Nah, saya nggak tahu gitu kan, akhirnya saya makan aja, dan ternyata berat badan itu sangat berpengaruh. Jadi memang guys, setelah saya menikah itu kan berat badan saya itu berubah. Yang dulunya 65 kilo gitu, saya lupa nggak menjaga berat badan saya lagi. Saya terlanjur enjoy itu, menikmati itu, apa-apa dihantam aja. Akhirnya saya jarang gerak. Ya akhirnya kayak gini gitu jadinya. Ini kartu kontrol saya. Jadi saya kontrol 2 minggu sekali. Ya, jadi kalau bisa jangan kayak saya guys. Ini saya sampai ini hasil dari USG saya, ini fotonya hasil USG. Kemudian ini kartu kontrol saya. Nah, ini kartu kontrolnya. Ya, saya minta doanya sama teman-teman semua supaya saya sehat kembali seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah 2 bulan ini, alhamdulillah perkembangannya sudah baik. Saya sendiri menjadi semangat. Karena apa? Karena satu hal,
saya pesan sama dokter, dan khususnya dari saya sendiri, saya harus merubah pola hidup saya ataupun lifestyle. I have to change my lifestyle. 3 hal ya yang nggak boleh orang GERD ataupun asam lambung ini dimakan. Yang pertama, dia makan pedas-pedas, asam itu jangan dimakan. Ini coklat segala macam, kopi itu ya jangan, karena itu mengandung kafein, dan kafein itu bisa meningkatkan asam lambung. Yang pedas-pedas juga. Goreng-gorengan, kalau bisa teman-teman jangan konsumsi goreng-gorengan yang berlebih. Kalau bisa, kalau sementara ini masih yang teman-teman masih merasa sakit GERD ataupun mulai yang itu tadi asam lambungnya naik, itu kalau bisa untuk sementara gorengan dihindari dulu. Kalau ada yang lain, ambil yang lain dulu. Kalau saya selama treatment ini, alhamdulillah saya didukung oleh keluarga saya, mendapat dukungan dari istri saya tentunya. Saya makannya makanan sehat, jadi pola makan saya berubah. Jadi yang kemarin 1 piring penuh sekarang menjadi hanya 1 centong. Makan berat yaitu nggak mesti harus banyak ya. Makan berat itu ya 1 centong yang mungkin kenyang gitu aja. Takaran kenyang, kebutuhan gizi kita tercukupi. Nggak lapar juga kok guys. Jadi nggak lapar juga. Perbanyak minum air putih. Nah itu. Kemudian selain dari makanan, kita juga harus konsisten pada jam makan kita. Misalnya jam makan kita pagi ataupun sebelum jam 7 ya sebelum jam 7 itu makan, atau mungkin jam 7 ataupun sampai jam 8 ya jam segitu aja, kira-kira makan nih jam segitu aja dikira-kira. Kemudian siang makan, habis zuhur atau sebelum zuhur makan ya, atau jam 12 oke lah sebelum zuhur makan. Kemudian sore kalau bisa makannya sore itu sebelum sebelum maghrib atau sebelum jam 6 itu teman-teman sudah makan, atau jam 5 ya, jam 5 antara jam 5 sampai jam setengah 6 itu teman-teman sudah makan. Kemudian malam hari nggak konsumsi lagi. Satu hal gitu yang buat asam lambungnya bisa naik itu karena apa? Biasanya karena habis makan teman-teman rebahan. Nah, kayak saya itu waktu itu kan ceritanya saya itu habis makan gitu kan. Saya ceritanya gini. Waktu itu saya pulang kerja, kemudian saya beli gorengannya itu banyak kayak banyak minyaknya. Kemudian saya habis makan, gorengannya itu pedas. Terus makan sedikit saya. Nah, saya makan gorengan banyak, saya kenyang. Nah, habis itu saya rebahan, ngantuk banget karena mungkin kekenyangan itu, makanya mengantuk, terus saya tidur. Nah, itulah ternyata mau balik dia. Ya, begitulah guys. Jadi kalau bisa teman-teman jaga kesehatannya dengan cara perbaiki pola hidup yang tidak sehat ya tentunya. Gorengan segala. Saya nggak ngelarang makan gorengan, kata istri saya juga nggak, bukan dilarang. Well, that is no matter as long as we eat ya secukupnya, nggak makan ya sepinginnya saja gitu. Artinya nggak hobi banget gitu tiap hari makan gorengan, sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau lagi dalam proses penyembuhan seperti apa yang saya alami, kalau bisa ya jangan, itu makanan seperti itu harus dihindari gitu loh. Jadi gitu guys. Jadi pas saya sakit itu juga saya harus check up kontrol. Jadi kontrolnya itu nggak kontrol cuman GERD aja, jadi cek darah, jadi screening semua. Jadi kalau udah di dalam itu kan. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui, namanya lambung itu proses penyembuhannya lama kata dokter memang. Jadi nggak bisa seminggu gitu, 2 minggu nggak bisa. Biasanya ada makan waktu 1 bulan gitu. Kalau lambungnya sudah terlanjur luka, makanya itu buat teman-teman semua, kalau bisa ya makan itu teratur. Kadang banyak nih anak kos-kosan gitu ya, makannya nggak teratur. Jarang orang yang sakit gara-gara pengen diet, itu jarang. Tapi orang yang kegemukan, pola makannya nggak teratur, pasti gampang sakit. Banyak yang gampang sakit. Oke. Pada kesempatan kali ini saya hanya bercerita tentang GERD, gejala GERD ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kayak keringat dingin, terus mual, pengen muntah, sesek di dada, terus pusing, campur-campur lah, terus cemas. Nah,
Di video selanjutnya saya akan cerita nanti tentang anxiety itu apa. Jadi anxiety GERD dan anxiety itu apa sih hubungannya gitu kan. Jadi sakit emah itu sebenarnya emah ataupun berhubungan dengan lambung itu nggak hanya makanan aja, pola makan, tetapi juga pikiran itu akan berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami apa yang sedang saya lakukan, ini udah jangan khawatir. Pokoknya teman-teman harus merubah lifestyle dan apa namanya, sini sayang, sini sama Abi. Ini si Hikni udah bangun. Nah, jadi lifestyle kita juga harus berganti. Halo guys. Nah, jadi oh nggak kelihatan ya. Oh gini, kelihatan nggak? Halo guys. Nah, ini ada si Hikni. Si Hikni ini, Al Hikni ini bangun tidur guys. Aduh, nggak kelihatan diri. Nah, loh. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Silahkan tinggalkan komentar atau boleh mau tanya tentang diet saya. Alhamdulillah ya guys. Jadi setelah saya menjalani pola hidup sehat ini, saya berat badan saya turun. Nanti saya cerita banyak tentang makan yang saya konsumsi, makan yang dimasakin sama istri saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, komen kalau ada yang ditanyakan, dan subscribe. Oke, salam sehat selalu. Semangat, positive thinking.